lagi salam juga untuk setiap jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming pagi hari ini. Oke, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita memohon berkat Tuhan. Haleluya. Bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya pada pagi hari ini turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi juga yang ada di rumah. Mari kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau menguduskan nama Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang suci. Allah yang kudus.
mau memuji nama Engkau Tuhan, dan kita memutuskan nama Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Sertai ya Bapa ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan pada akhirnya di dalam tangan kuasa Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk jemaat kami yang saat ibadah di rumah dengan setia mengikuti streaming ya Bapa. Kiranya Kau sertai setiap jemaat Engkau, kesehatan mereka ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memuji nama Tuhan bahwa Tuhan akan menebus dosa kita. Sekarang telah tiba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh
mempersiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Hanya kepadanya kita berlari di saat kita bimbang dalam hidup kita. Kita selalu berserah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan ada dalam diri kita, menyertai setiap perjalanan hidup kita. Bagian jawaban. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan
supaya setiap pujian kami memuliakan Tuhan dan menjadi satu dupa yang baunya harum di hadapan Aku ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang akan sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa biarlah kami boleh diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami boleh terus dimotivasi karena kebenaran-kebenaran firman yang hidup, yang terus menghidupkan akan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang pagi hari ini Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kuasa, dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan taruhlah kepada kami hati yang haus, hati yang rindu untuk senantiasa diubahkan melalui firman Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami tutup bungkus pemberitaan firman Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Ya, salam. Haleluya. Oke, tema di bulan ini secara khusus adalah bagaimana seorang sahabat itu lebih karib daripada seorang saudara. Dasar firman Tuhan, mari kita akan membaca di Amsal pasal yang ke-18. Kita akan membaca satu ayat yang ke-24. Kitab Amsal pasal yang ke-18. Kita akan membaca ayat yang ke-24. Oke, sudah ketemu ya. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saya akan membaca di bagian atau di ayat yang ke B, atau di bagian yang B dikatakan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara di sini yang dimaksud adalah hubungan atau saudara lebih kepada saudara kandung. Bukan saudara yang lain, tetapi saudara yang dimaksud di sini pemahamannya adalah saudara kandung. Ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara kandung, kalau lebih tepatnya seperti itu. Saudara, saya akan mengawali dengan sebuah cerita, dengan satu kesaksian atau dengan satu apa yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Saya itu Salatiga, saya pulang desa. Ketika saya pulang, kemudian saya ada seorang ibu yang lewat di depan rumah saya. Nah, kemudian dia cerita-cerita. Ibu ini dia punya saudara, jadi ada sekitar 4 saudara kandung. Ada 4 saudara kandung, dan ternyata hubungan dengan saudara-saudara kandungnya itu tidak begitu dekat. Hubungan dengan saudara kandungnya justru jauh. Nah, apa yang membuat jauh? Ada beberapa alasan. Secara fisik, secara fisik orang ini ada kelainan lah gitu ya. Secara fisiknya ada kelainan. Bahkan anaknya itu yang perempuan itu pada masa kecilnya itu karena kakeknya itu gila, kakeknya itu orang edan. Nah, jadi ini nurun kepada cucunya cewek, sehingga anaknya itu seringkali ngamuan gitu ya. Anaknya seringkali ngamuan. Jadi cucunya yang gila ini ngamuan gitu ya. Jadi ini yang membuat akhirnya keluarga ini sepertinya itu dijauhi dengan saudara kandungnya. Perhatikan. Tapi kalau Tuhan sudah mengubah, itu luar biasa. Tetapi hubungannya dengan saudara kandungnya yang ibunya ini yang saya katakan tadi itu sampai hari ini tidak begitu dekat.
Tetapi yang anaknya yang dulunya itu seperti orang gila itu ya, tapi begitu usia-usia sekitar SMP, SMA itu mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Dan anehnya sekarang Tuhan mengubahkan dia yang dulunya itu seperti orang edan, seperti orang gila yang kadang ngamuan, kadang lemparin barang, kadang itu sekarang diangkat sudah menjadi guru PNS gitu ya. Itu sekarang sudah menjadi guru PNS, itu yang luar biasa. Tapi yang ibu ini kemarin itu cerita-cerita tentang hubungannya dengan saudara kandungnya. Dia sepertinya tidak memiliki saudara kandung. Dan ternyata saya baru ngerti kemarin itu ketika saya pulang. Ternyata dia menemukan seorang sahabat yang dia anggap sebagai sahabat dekat, yang dia anggap sebagai sahabat yang bisa mengerti hatinya, bisa mengerti keluh kesahnya. Dan saya baru menemukan kemarin 1 minggu yang lalu ternyata sahabatnya itu adalah ibu saya. Jadi ternyata ibu saya dengan dia itu menjadi sebuah satu persahabatan yang kuat sekali gitu. Sahabatan yang erat sekali, melebihi dari saudara. Sementara ibu saya dengan si ibu yang saya ceritakan tadi itu tidak ada hubungan darah sama sekali, tidak ada hubungan apa-apa. Tetapi kedekatannya itu luar biasa. Dan dalam kedekatan yang luar biasa itu saya menemukan ketika dia itu bercerita tentang pengalaman-pengalaman, karena ibu itu kan sudah dipanggil Tuhan. Pengalaman-pengalaman mereka berdua ketika mereka itu masih bersama, ketika ibu saya masih hidup. Ternyata saya mendengar ceritanya, baik itu dari cerita kakak saya dan juga cerita ibu yang kemarin itu mampir di rumah itu. Ternyata sampai ada dalam hubungan yang erat, dengan persahabatan yang karib yang erat itu menghasilkan sebuah kemurahan hati. Saya sampai kemarin itu hampir mau menangis ketika saya dengarkan cerita ibu ini. Jadi ibu saya sama dia itu hubungannya dekat banget. Nah saking dekatnya dan saya katakan ada sebuah kemurahan hati di antara mereka. Kemurahan hatinya apa? Kemurahan hatinya adalah ketika ibu yang tetangga saya itu dia panen atau dia pergi kemana, dia lewat itu dia selalu mengambil oleh-oleh, atau ketika dia ambil pisang atau ambil hasil kebunnya, dia selalu mampir ke rumah dan dia ditaruh di tempat ibu saya. Dan kemudian ketika itu ternyata saya juga baru tahu bahwa ketika ibu saya itu masih hidup itu ternyata ketika ibu tetangga saya itu ketika dia makan bubur di situ, itu ternyata memang makan bubur yang gratis. Artinya memang benar-benar menjadi satu keluarga. Ketika dia mau dibayar, ibu saya bilang nggak usah dibayar. Saya gambarkan sebuah hubungan yang luar biasa, yang lebih daripada seorang saudara. Dan ketika hubungan yang erat itu ternyata menghasilkan atau memunculkan yang namanya kemurahan hati. Saya melihat mereka itu orang-orang yang sederhana, tetapi kemurahan hati mereka itu terlihat, dirasakan, dan bisa membuat atau menjadikan inspirasi bagi orang lain. Saya terinspirasi dengan mereka berdua, dengan ibu ataupun dengan orang yang sederhana tadi. Ada kemurahan hati yang luar biasa. Dan ketika saya merenungkan tentang kehidupan di gereja ini, saya melihat ternyata jemaat di sini juga jemaat yang saya rasakan, saya lihat orang-orang yang murah hati. Saya seringkali diperhadapkan dan diperlihatkan dengan bagaimana kemurahan hati Bapak Ibu semua. Sementara ketika kita lihat misalkan kita sedang, ini kan new normal ceritanya ya. Ceritanya kan kita ibadah new normal. Kita melihat ada banyak sekali peran serta jemaat, ada yang mempersembahkan ini dengan kemurahan hati. Bahkan kita juga diberkati dengan lingkungan, diberkati dengan Bapak yang ada di depan. Semuanya kita merasakan adanya kemurahan hati. Nah, saya berdoa kemurahan hati ini terus senantiasa kita miliki dan kita pertahankan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kemurahan hati, maka Tuhan mengajarkan satu hal yang luar biasa buat saya. Apa yang diajarkan Tuhan ketika kita itu bermurah hati. Saya akan mengajak menjadi sebuah perenungan pada pagi hari ini di Amsal pasal yang ke-11.
Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Anda perhatikan ini dan ini menjadi kebenaran, dan Anda ambil kebenaran itu dan Anda imani, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang pasal 11 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ini kebenaran. Orang yang bermurah hati itu berbuat baik untuk diri sendiri. Dengan kata lain lebih sederhana adalah ketika kita bermurah hati kepada orang lain, ketika saya mungkin contohnya bermurah hati mungkin kepada Mbak Tiwi, maka sebenarnya saya sedang berbuat baik untuk diri saya sendiri. Contohnya atau hal yang ilustrasi yang paling gampang itu adalah ketika kita berbuat baik atau ketika itu bermurah hati, itu seperti kita itu sedang melemparkan bola ke atas. Ketika kita bermurah hati, kita sedang melemparkan sesuatu ke atas. Maka yang terjadi adalah apa yang dilemparkan ke atas itu akan kembali kepada kita. Ketika kita bermurah hati, maka disitulah sebenarnya kita sedang diberkati oleh kemurahan hati kita sendiri. Ketika kita bermurah hati kepada orang, maka sebenarnya kita juga sedang bermurah hati kepada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka disitulah kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan ini adalah menjadi satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini ada hal-hal yang tentunya buat saya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Secara khusus adalah tentang pengeluaran, kehidupan pengeluaran, keluaran keuangan seperti itu. Tapi satu hal yang luar biasa yang saya tangkap dalam kehidupan kami, maka ketika kami meminta Tuhan untuk memberikan kekuatan supaya bisa bermurah hati kepada orang lain, maka ternyata di situ Tuhan bermurah hati kepada diri kita, kepada diri kami. Ada banyak pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Dalam minggu-minggu kemarin, maaf kata ya, kami harus layak, kami harus kemana-kemana itu ya. Tentu itu membutuhkan membutuhkan keuangan. Kami berpikir kalau jauh-jauh kami ke Gajar, itu kan masih keluarga, masih sebenarnya bukan keluarga, tapi dulu pernah diangkat istri saya itu menjadi anaknya seperti itu. Jadi mau tidak mau harus ke sana. Sementara keuangan itu terbatas. Tapi ternyata ketika kami nekat, ketika kami oke lah, maka ternyata Tuhan itu menggantikan dengan cara-cara yang luar biasa. Makanya saya berani menyampaikan atau men-sharingkan tentang perkataan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana ketika kita bermurah hati, maka kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kedekatan kita dengan sahabat kita akan menghasilkan satu kemurahan hati. Dan kemurahan hati sekali lagi yang kita berikan itu bermurah hati untuk diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan untuk orang lain sebenarnya itu juga dilakukan untuk diri kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang berkaitan dengan berbuat baik atau bermurah hati itu sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Satu kali ada seorang tukang bangunan. Dia sudah bekerja sebagai tukang bangunan. Lalu dia bekerja dengan atau dia ikut kontraktor atau dia ikut pemborong. Puluhan tahun dia kerja, puluhan tahun dia ikut pemborong ini. Tapi lama-lama bosan juga dia.
Saya mendengar orang yang kalau sudah bekerja dan puluhan tahun itu lama-lama bosan juga. Nah, satu kali Pak tukang ini dia ngomong sama pemborongnya. Dia bilang, Pak, saya bosan. Saya sudah tidak mau lagi bekerja. Saya sudah tidak capek sekali bikin ini. Lalu pemborongnya bilang, alah, tidak apa-apa, kerja aja terus. Oh, itu memang kamu di situ. Kerja aja, tidak apa-apa. Tapi lama-lama dipertahankan, dia masih bosan juga. Akhirnya terakhir dia pamit, dia sudah berkeputusan, saya mau keluar dan saya tidak lagi mau bekerja dengan bapak lagi. Kemudian pemborongnya dia bilang, oke Pak, sebelum jenengan keluar, sebelum jenengan tidak bekerja dengan saya minta satu hal Pak. Apa? Saya minta bikinkan satu kali lagi rumah Pak. Ini yang terakhir Pak, jenengan bikin Pak. Saya minta kesediaan Bapak untuk bikinkan satu rumah ini Pak. Karena rotok jengkel, rotok males gitu ya. Akhirnya tukang ini dia terpaksa, oke lah, terakhir kali tak bikin ini. Tapi karena sudah dirinya wis males, wis capek, akhirnya dia kerjanya bikinnya asal-asalan gitu ya. Ukurannya semen, perbandingannya dengan pasir ya wis asal-asalan. Dia kerjanya wis asal-asalan karena dia sudah bosan gitu. Satu kali begitu sudah mulai finishing, hasilnya itu tidak begitu bagus, hasilnya tidak begitu maksimal. Kemudian begitu sudah, akhirnya selesailah pekerjaan yang dibangun atau rumah yang dibangun oleh si bapak atau si tukang. Dan dia bilang sama pemborongnya, dia bilang sama bosnya, dia bilang, bos, Pak, saya sudah selesai Pak ngerjakan dan bikinkan rumah yang terakhir buat bapak. Lalu bapaknya bilang, oh ya, terima kasih Pak, saya mau ngobrol sebentar sama bapak. Apa yang terjadi saudara? Dia cerita, Pak, pemborongnya bilang terima kasih, bosnya bilang terima kasih Pak, saya senang bapak selama ini bekerja buat saya. Bapak setia, bapak mengerjakan, hasilnya baik, hasilnya luar biasa, sehingga pekerjaannya kita laris Pak. Nah Pak, saya tidak bisa nyambung apa-apa Pak. Sebagai salam saya sama jenengan Pak, Pak, rumah yang terakhir yang jenengan bikin itu tak persembahkan buat jenengan Pak sebagai hadiahnya. Kira-kira tukangnya gimana? Dia kaget, waduh, ya wis tak kerja iki welek-welek tiwas tak ngerti yo iki kanggo aku. Piye? Dia tapi karena dia kerjanya wis pokoknya karena sudah terakhir kalinya, begitu dia ngerti bahwa Pak, ini rumah yang terakhir yang jenengan bikin itu adalah hadiah saya buat jenengan sebagai ucapan terima kasih. Terima Pak ya, rumah yang jenengan bikinkan yang terakhir. Mau tidak mau dia terima, tetapi dia terima dengan penuh penyesalan karena dia lakukannya dengan tidak maksimal, dia melakukannya dengan tidak ketulusan hati. Ternyata itu adalah untuk dirinya sendiri. Satu gambaran tadi adalah ketika kita bermurah hati, maka sebenarnya kita sedang berbuat baik buat kita. Mari kita minta Roh Tuhan, Roh Kudus untuk senantiasa membuat kita memiliki kehidupan, memiliki hati yang bermurah, karena itulah hasil dari persahabatan. Ketika kita bersahabat dengan Tuhan Yesus, maka disitulah kita akan menghasilkan kemurahan hati. Kita memiliki kemurahan hati dengan Tuhan, dan lebih lagi adalah Tuhan bermurah hati buat kita. Jangan lepaskan persahabatan kita secara khusus dengan Tuhan. Kita jaga, kita berikan yang terbaik dalam persahabatan kita. Kita percaya sahabat kita lebih daripada sahabat Tuhan Yesus Kristus. Dia mengerti setiap kehidupan kita, lebih dari saudara kandung kita, lebih daripada yang lain, lebih dari orang yang mungkin dekat juga dengan kita.
pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Kita cintai Dia, kita kagumi Dia, kita hargai Dia, dan kita percaya kemurahan hati senantiasa bisa kita nikmati dan juga boleh senantiasa kita pancarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya ini akan menjadi satu renungan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Pagi hari ini kami diajarkan, kami diingatkan tentang sebuah persahabatan yang karib, persahabatan yang dekat, persahabatan yang kuat, menghasilkan satu kemurahan hati. Dan kami bersyukur Tuhan mengajarkan satu hal tentang kemurahan hati, bahwa sesungguhnya ketika kami bermurah hati kepada orang lain, maka sebenarnya kami sedang berbuat baik kepada diri kami sendiri. Itu adalah kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami, sehingga doa kami biarlah Tuhan untuk terus taruh kepada diri kami dalam hati kami, untuk kami terus mengalirkan kemurahan hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, meteraikan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima, yang Hamba sampaikan pada pagi hari ini, sehingga ini akan menjadi kekuatan dan terus menjadi dorongan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal, tentunya sehubungan dengan beberapa kegiatan atau yang berhubungan dengan warta gereja. Oke, yang pertama terima kasih untuk tim musik, pujian, dan juga semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini yang sudah melayani dalam ibadah. Tuhan akan memberkati dan terus Tuhan akan memakai kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam setiap pelayanan selanjutnya. Oke, saya akan membacakan beberapa kegiatan. Untuk hari ini siang nanti jam 9:30 ada ibadah anak-anak atau KAA. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya putra putri atau yang punya cucu boleh dibawa ke gereja, diantar ke gereja untuk mengikuti ibadah anak-anak dengan tentunya prosedur protokol kesehatan. Nanti sore jam 5 ada ibadah PRBK. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Rema. Hari Rabu tanggal 9 September ada PWK, ujian Ibu Rema, kolektan Ibu Salim, doa syafaat Pendeta Muda Lanasita, dan firman Tuhan oleh Diaken Indang. Hari Jumat 11 September ada doa wanita jam 5 sore. Ujian Ibu Yuniati, firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Afdenan. Hari Sabtu 12 September ada ada doa pengerjaan majelis, ujian Ibu Tesa, kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Widiarse. Kemudian hari Minggu tanggal 13 September firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Muda Yohanes, kemudian bersama dengan tim atau tim musik pujian untuk ibadah umum. Itu untuk ibadah sepekan. Lalu untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 6 September sampai dengan tanggal 12 September. Untuk tanggal 7 September Bapak Immanuel Eko Santoso atau Bapak Eko. Tanggal 7 Ibu Yokebet Dwi Rahayu atau Ibu Sudati. Ada? Selamat ulang tahun Ibu. Tanggal 9 Ibu Yohana Sotina atau Ibu Rasono. Bu Rasono, selamat ulang tahun Bu Rasono. Kemudian tanggal 9 Ibu Nuri Silva Ningrum. Mbak Silva, Bu Silva, ada juga ya. Oke, selamat ulang tahun. Kemudian tanggal 10 Ibu Tan Gyoptai, Ibu Thomas, ada juga ya.
Oke, selamat ulang tahun Ibu. Berarti ulang tahunnya yang hadir semua ya pagi hari ini ya. Oke, ayat emasnya adalah melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada kurban. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Atau mungkin ada yang berulang tahun tetapi namanya belum tersebut di warta. Seperti kemarin tanggal 5 Ibu Adenan kelewatan. Jadi yang belum tercatat atau belum tercantum di warta yang berulang tahun dalam minggu ini, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan sehubungan dengan kegiatan ibadah. Oke, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian, segala hormat dan segala syukur Tuhan Yesus kami persembahkan, kami berikan kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau yang melimpahkan anugerah-Mu atas kami. Kami merasakan, kami menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan menikmati setiap pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kalau kami boleh beribadah pagi hari ini pun menjadi satu anugerah tersendiri bagi kami. Terima kasih kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui firman Tuhan. Kami boleh dibawa untuk kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dialah Engkau yang terus nantiasa bentuk dan diperbaharui kehidupan kami di hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk setiap para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang boleh melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan-Mu juga yang akan memberkati kehidupan setiap kami, memberkati pelayanan kami. Setiap apa yang sudah kami lakukan pagi hari ini, Tuhan perkenan sehingga menjadi satu persembahan kami, persembahan hidup kami yang menyukakan hati Tuhan. Untuk pelayanan-pelayanan kami berikutnya, kami juga mau serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa. Kami mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa hadir karena kondisi fisik mereka. Kiranya Tuhan juga yang akan menjaga mereka, melawat mereka ya Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah secara streaming dimanapun mereka berada. Kami berdoa dari tempat ini biarlah kiranya berkat Tuhan, lawatan Tuhan juga boleh tercurah atas mereka. Mereka juga boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah yang mereka ikuti pagi hari ini melalui streaming ya Tuhan. Kami percayakan mereka semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang boleh senantiasa memanggil mereka sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk mendoakan anak-anak-Mu di tempat ini yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, kami tidak tahu apa yang saat ini atau hari-hari ini yang sedang mereka doakan ya Tuhan. Bahkan yang sedang menjadi impian mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka ya Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyediakan yang baik buat mereka, bahkan yang terbaik buat mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa merancangkan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itulah sebabnya kami berdoa untuk menyerahkan dan memberkati mereka ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami saat pagi hari ini juga berdoa untuk mendoakan anak-anak-Mu yang saat ini berbaring sakit ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus, mendoakan untuk Ibu Tari Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa itu mampu memulihkan, mampu menjamah Tuhan, supaya Ibu Tari boleh kembali pulih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan kerinduan kami boleh kembali berjalan oleh karena kuasa, oleh karena campur tangan, oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan, kami doakan juga untuk Ibu Sarjoko ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus senantiasa berkati, beri kekuatan, beri semangat dalam hidupnya Tuhan. Terlebih ketika harus
menjalani atau ketika harus mengalami sakit ini ya Tuhan. Kami doakan juga untuk Ibu Sukini yang berbaring sakit Tuhan. Kiranya Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan pengharapan, berikan semangat, sehingga imannya meskipun di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Tuhan, meskipun mereka harus hidup sendiri ya Tuhan, doa kami kiranya kekuatan dari Tuhan, semangat daripada Tuhan itu senantiasa membuat hamba-Mu ini tetap menjaga iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kami mempersembahkan persembahan kami berupa keuangan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga apa yang kami persembahkan ini berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kami percaya di saat kami memberi, di saat kami mempersembahkan setiap persembahan kami tidak kekurangan. Tuhan menjaga, merawat, Tuhan memelihara, bahkan Tuhanlah yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kami. Seperti Tuhan yang senantiasa menjaga dan bertanggung jawab atas setiap burung-burung yang ada di udara, demikian juga atas kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya dengan yakin Tuhan memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati persembahan baik itu persepuluhan dan juga untuk persembahan-persembahan yang lain ya Tuhan. Berkati juga untuk hamba-Mu bendahara, majelis bendahara yang Tuhan percayakan, kiranya akan senantiasa menggunakan setiap persembahan ini, keuangan ini untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, maka sekarang arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Kiranya berkat anugerah yang dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita. Kita diberkati dalam hidup kita diberkati dalam rumah tangga kita diberkati dalam pelayanan kita diberkati dalam sekolah kita diberkati dalam seluruh aspek hidup kita. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali menjemput kita hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you.